Vox audita perit, litera scripta manet. Apa yang kita dengar akan hilang atau akan binasa, tapi apa yang kita catat itu akan abadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jumlah bab dan jumlah pasal pada KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena penjelasan yang saya sampaikan dalam bentuk audio visual, maka jika hanya didengarkan saja mungkin akan hilang, akan binasa, sesuai dengan asas tadi ya, Vox audita perit litera scripta manet. Maka untuk lebih mengingat pasal-pasal atau bab terkait dengan tindak pidana dalam KUHP yang baru ini, maka silahkan bagi rekan-rekan yang memerlukan untuk mencatat pasal-pasal yang dianggap perlu atau yang dianggap sering terjadi di dalam masyarakat. Terdiri dari berapa banyak bab dan pasalkah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru ini? Mari kita simak ulasannya. Terdapat perbedaan antara Wetboek van Strafrecht atau KUHP lama dengan KUHP yang baru ini, di mana pada KUHP lama terdiri dari 3 buku ya, yaitu buku ke-1 terkait dengan ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Pada KUHP yang baru ini hanya terdiri dari 2 buku, yaitu buku ke-1 terkait penjelasan umum, dan buku kedua terkait tindak pidana. Jadi sudah tidak ada lagi istilah kejahatan dan pelanggaran. Sudah dilebur menjadi tindak pidana. Untuk kita ketahui bersama bahwa KUHP yang baru ini terdiri dari 43 bab ya, yaitu 6 bab terkait buku 1 penjelasan umum dan 37 bab terkait dengan tindak pidana. Jumlah pasal keseluruhannya adalah sejumlah 624 pasal. Mari kita mulai dari buku ke-1 dulu ya, yaitu terkait dengan aturan umum. Bab 1, ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Ada 4 bagian. Yang pertama, menurut waktu, ada pasal 1 sampai dengan 3. Kemudian menurut tempat ada 4 paragraf, yaitu terdiri dari asas wilayah atau teritorial, ada di pasal 4, asas pelindungan dan asas nasional pasif ada di pasal 5, kemudian asas universal ada di pasal 6 sampai dengan pasal 7, asas nasional aktif ada di pasal 8, dan paragraf terkait pengecualian ada di pasal 9. Lalu bagian ketiga yaitu waktu tindak pidana atau tempus delicti ada di pasal 10, dan bagian keempat tempat tindak pidana atau locus delicti ada di pasal 11. Bab 2 terkait dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bagian pertama atau bagian ke-1 tindak pidana, paragraf 1 umum ada di pasal 12. Kemudian permufakatan jahat ada di pasal 13 sampai dengan pasal 14, persiapan ada di pasal 15 sampai dengan 16, percobaan atau pogging ada di pasal 17 sampai dengan pasal 19, penyertaan atau delnaming ada di pasal 20 sampai dengan 22, pengulangan tindak pidana atau residif ya, kita bisa melihat di pasal 23, kemudian tindak pidana aduan ada di pasal 24 sampai dengan pasal 30, dan alasan pembenar ada di pasal 31 sampai dengan pasal 35. Kemudian bagian berikutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana, paragraf umum 36 sampai dengan pasal 39, alasan pemaaf ada di pasal 40 sampai dengan 44, dan pertanggungjawaban korporasi ada di pasal 45 sampai dengan pasal 50. Kita lanjut ke bab 3 terkait dengan pemidanaan, pidana, dan tindakan.
Bagian pertama, tujuan dan pedoman pemidanaan. Terkait tujuan pemidanaan, kita lihat di pasal 51 sampai dengan 52, lalu pedoman pemidanaan di pasal 53 sampai dengan 56, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif ada di pasal 57, lalu pemberatan pidana ada di pasal 58 sampai dengan 59, dan ketentuan lain tentang pemidanaan ada di pasal 60 sampai dengan pasal 63. Bagian berikutnya, pidana dan tindakan. Untuk pidana, kita bisa lihat di pasal 64 sampai dengan 102, dan tindakannya ada di pasal 103 sampai dengan pasal 111. Bagian berikutnya adalah diversi, tindakan, dan pidana bagi anak. Diversi kita bisa lihat di pasal 112, kemudian tindakannya di 113, dan pidananya di pasal 114 sampai dengan pasal 117. Bagian berikutnya, pidana dan tindakan bagi korporasi. Untuk pidananya kita bisa lihat di pasal 118 sampai dengan 122, dan tindakannya di pasal 123 sampai dengan pasal 124. Lanjut, bagian berikutnya terkait dengan perbarengan tindak pidana atau biasa kita kenal dengan Samenloofhans-Barveden atau juga dikenal dengan konkursus. Kita bisa melihat ke dalam ketentuan pasal 125 sampai dengan pasal 131. Lanjut, bab 4 terkait dengan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Untuk gugurnya kewenangan penuntutan ada di pasal 132 sampai dengan pasal 139. Kemudian gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana ada di pasal 140 sampai dengan pasal 143. Lanjut, bab 5 pengertian istilah ada di pasal 144 sampai dengan pasal 186. Dan terakhir, bab terakhir pada buku ke-1 ini yaitu bab 6 aturan penutup ada di pasal 187. Kita lanjut ke buku kedua terkait dengan tindak pidana. Bab 1, tindak pidana terhadap keamanan negara. Pada bagian ke-1, tindak pidana terhadap ideologi negara berupa paragraf 1, penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, itu ada di pasal 188 sampai dengan 189. Kemudian peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila ada di pasal 190. Bagian kedua, tindak pidana makar. Yang pertama atau paragraf pertama, paragraf 1, makar terhadap presiden dan atau wakil presiden. Pasal 191, kemudian makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 192, dan makar terhadap pemerintah, pasal 193 sampai dengan pasal 196. Bagian berikutnya yaitu tindak pidana terhadap pertahanan negara. Paragraf 1 terkait pertahanan negara ada di pasal 197 sampai dengan pasal 202 atau 202, kemudian pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara ada di pasal 203 sampai dengan 209, dan sabotase dan tindak pidana pada waktu perang ada di pasal 210 sampai dengan 216. Lanjut, bab 2 terkait tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Bagian ke-1, penyerangan terhadap presiden dan atau wakil presiden ada di pasal 217, kemudian penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden di pasal 218 sampai 220. Lanjut ke bab 3, tindak pidana terhadap negara sahabat. Bagian ke-1 yaitu makar terhadap negara sahabat terdiri dari makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat, pasal 221 sampai 223, dan makar terhadap kepala negara sahabat,
pasal 224. Bagian berikutnya adalah penyerangan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat serta penodaan bendera. Bagian ke-1, penyerangan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat ada di pasal 225. Kemudian penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat di pasal 226 sampai 230. Dan penodaan bendera kebangsaan negara sahabat ada di pasal 231. Lanjut bab 4, tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Ada di pasal 232 sampai 233. Lanjut bab 5, tindak pidana terhadap ketertiban umum. Pada bagian pertama, penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau lembaga negara, dan golongan penduduk. Paragraf pertama, penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ada di pasal 234 sampai dengan pasal 239. Berikutnya, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, pasal 240 sampai 241. Berikutnya, penghinaan terhadap golongan penduduk, pasal 242 sampai 243. Berikutnya, tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis. Ada di pasal 244 sampai dengan 245. Bagian berikutnya adalah penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Paragraf 1, penghasutan untuk melawan penguasa umum ada di pasal 246 sampai dengan 248. Kemudian penawaran untuk melakukan tindak pidana di pasal 249 sampai pasal 252. Bagian berikutnya, tidak melaporkan atau memberitahukan adanya orang yang hendak melakukan tindak pidana. Paragraf pertama, tidak melaporkan adanya permufakatan jahat, pasal 253. Paragraf kedua, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya orang yang berencana melakukan tindak pidana, pasal 254 sampai 255. Bagian berikutnya, gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum, yaitu penyelenggaraan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi, ada di pasal 256. Memasuki rumah dan pekarangan orang lain, ada di pasal 257. Kemudian penyadapan, pasal 258 sampai 259. Memaksa masuk kantor pemerintah, pasal 260, turut serta dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana, pasal 261, kemudian melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum, pasal 262, ini terkait pengeroyokan ya, istilah biasanya, istilah dalam masyarakatnya. Kemudian penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong, pasal 263 sampai 264. Kemudian gangguan terhadap ketentraman lingkungan dan rapat umum, pasal 265 sampai dengan 267. Gangguan terhadap pemakaman dan jenazah, pasal 268 sampai 271. Bagian berikutnya terkait penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu di pasal 272. Kemudian bagian berikutnya tindak pidana perizinan terdiri dari gadai tanpa izin, pasal 273, penyelenggaraan pesta atau keramaian, pasal 274, menjalankan pekerjaan tanpa izin atau melampaui kewenangan, pasal 275, pemberian atau penerimaan barang kepada dan dari narapidana, pasal 276. Kemudian bagian berikutnya gangguan terhadap tanah, benih tanaman, dan pekarangan, ada di pasal 277. Kita lanjut ke bab 6, terkait tindak pidana terhadap proses peradilan. Bagian pertama, penyesatan proses peradilan, pasal 278. Kemudian mengganggu dan merintangi proses peradilan, pasal 279 sampai dengan pasal 292. Perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan, pasal 293, dan pelindungan saksi dan korban, pasal 294 sampai pasal 299. Lanjut bab berikutnya, bab 7,
tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Terdiri dari bagian pertama, tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, pasal 300 sampai 302, kemudian tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah, pasal 303 sampai 305. Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. Terdiri dari bagian ke-1, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Berupa paragraf 1, tindak pidana tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak, dan senjata lain, pasal 306 sampai 307, mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir, pasal 308 sampai 311, merintangi pekerjaan pemadaman kebakaran dan penanggulangan banjir, pasal 312 sampai 313, mengakibatkan bahaya umum, pasal 314 sampai pasal 317, kemudian tanpa izin membuat bahan peledak, pasal 318. Bagian berikutnya adalah tindak pidana perusakan bangunan. Terdiri dari bangunan listrik, pasal 319 sampai 320. Kemudian bangunan lalu lintas umum, pasal 321 sampai 324. Rambu pelayaran, pasal 325 sampai 326. Dan perusakan gedung, pasal 327 sampai dengan 328. Bagian berikutnya, tindak pidana perusakan kapal, pasal 329 sampai 330. Kemudian tindak pidana kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 331. Tindak pidana terhadap informatika dan elektronika, terdiri dari penggunaan dan perusakan informasi elektronik, pasal 332. Kemudian tanpa hak menggunakan atau mengakses komputer dan sistem elektronik, pasal 333 sampai 335. Bagian berikutnya, tindak pidana pengusikan, kecerobohan, pemeliharaan, dan penganiayaan hewan. Ada di pasal 336 sampai dengan 338. Berikutnya, tindak pidana kecerobohan yang membahayakan umum, pasal 339 sampai dengan 341. Berikutnya, perbuatan yang membahayakan nyawa dan kesehatan, ada di pasal 342 sampai 344. Kemudian tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia, ada di pasal 345 sampai dengan 346. Lanjut bab 9, tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintah. Bagian ke-1, tindak pidana terhadap pejabat, terdiri dari pemaksaan terhadap pejabat, pasal 347 sampai 350, pengabaian terhadap perintah pejabat yang berwenang, pasal 351 sampai 358, pengabaian terhadap wajib bela negara, pasal 359, perusakan maklumat negara, pasal 360, laporan atau pengaduan palsu, pasal 361, penggunaan kepangkatan, gelar, dan tanda kebesaran, pasal 362 sampai 363, kemudian perusakan bukti surat untuk kepentingan jabatan umum, pasal 364 sampai dengan pasal 367. Bagian berikutnya adalah penganjuran disersi, pemberontakan, dan pembangkangan Tentara Nasional Indonesia, pasal 368 sampai 369, kemudian penyalahgunaan surat pengangkutan ternak, pasal 370, tindak pidana irigasi, pasal 371, dan penggandaan surat resmi negara tanpa izin, pasal 372. Lanjut bab 10, tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah, pasal 373. Bab 11, tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, pasal 374 sampai pasal 381. Bab 12, tindak pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara, terdiri dari pemalsuan materai, pasal 382 sampai 383, pemalsuan dan penggunaan cap negara dan tera negara, pasal 384 sampai 388,
dan pengedaran materai cap atau tanda yang dipalsu, pasal 389 sampai dengan pasal 390. Lanjut bab 13, tindak pidana pemalsuan surat. Bagian pertama, pemalsuan surat di pasal 391 sampai 393. Kemudian bagian berikutnya keterangan palsu dalam akta autentik, pasal 394. Kemudian pemalsuan terhadap surat keterangan, pasal 395 sampai pasal 400. Lanjut bab 14, tindak pidana terhadap asal-usul perkawinan, pasal 401 sampai 405. Bab 15, tindak pidana kesusilaan, terdiri dari kesusilaan di muka umum, pasal 406, pornografi, pasal 407, kemudian mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengukuran kandungan, ada di pasal 408 sampai 410. Berikutnya, pasal terkait perzinaan, pasal 411 sampai 413, perbuatan cabul, terdiri dari percabulan, pasal 414 sampai 418, kemudian memudahkan percabulan dan persetubuhan, pasal 419 sampai 423. Bagian berikutnya, minuman dan bahan yang memabukkan, pasal 424, kemudian pemanfaatan anak untuk pengemisan, pasal 425, dan perjudian, pasal 426 sampai 427. Lanjut bab 16, tindak pidana penelantaran orang, pasal 428 sampai pasal 432. Bab 17, tindak pidana penghinaan, terdiri dari pencemaran, pasal 433, fitnah, pasal 434 sampai 435, penghinaan ringan, pasal 436, pengaduan fitnah, pasal 437, persangkaan palsu, pasal 438, pencemaran orang mati, pasal 439, pengaduan, pemberatan, dan pidana tambahan, pasal 440 sampai 442. Bab 18, tindak pidana pembukaan rahasia, pasal 443 sampai 445, kemudian bab 19, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, terdiri dari bagian ke-1, perampasan kemerdekaan orang dan pemaksaan, pasal 446 sampai 449, kemudian perampasan kemerdekaan orang, terdiri dari penculikan, pasal 450, kemudian penyanderaan, pasal 451. Bagian berikutnya adalah perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan, terdiri dari pengalihan kekuasaan, pasal 452, menyembunyikan anak, pasal 453, melarikan anak dan perempuan, pasal 454. Bagian berikutnya perdagangan orang, pasal 455, dan pidana tambahan ada di pasal 456. Lanjut bab 20, tindak pidana penyelundupan manusia, pasal 457. Kemudian bab 21, tindak pidana terhadap nyawa dan janin, terdiri dari pembunuhan, pasal 458 sampai 462, dan aborsi, pasal 463 sampai 465. Lanjut bab 22, tindak pidana terhadap tubuh, terdiri dari penganiayaan, pasal 466 sampai 471, kemudian penyerangan dan perkelahian secara berkelompok, pasal 472, dan perkosaan, pasal 473. Lanjut bab 23, tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan, ada di pasal 474 sampai 475. Kemudian bab 24, tindak pidana pencurian, pasal 476 sampai 481. Berikutnya bab 25, tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pasal 482 sampai 485. Bab 26, tindak pidana penggelapan, pasal 486 sampai dengan 491. Bab 27, tindak pidana penipuan, pasal 492 sampai 510. Bab 28, tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha, terdiri dari perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur,
pasal 511 sampai 515. Kemudian perbuatan curang pengurus atau komisaris, pasal 516 sampai pasal 518. Kemudian perdamaian untuk memperoleh keuntungan, pasal 519, dan penarikan barang tanpa hak, pasal 520. Lanjut, bab 29, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung. Terdiri dari perusakan dan penghancuran barang, pasal 521, kemudian perusakan dan penghancuran bangunan gedung, pasal 522 sampai 526. Lanjut, bab 30, tindak pidana jabatan, terdiri dari penolakan atau pengabaian tugas yang diminta, pasal 527 sampai 528. Lalu tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan, pasal 529 sampai 530. Kemudian penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, pasal 531 sampai 541. Lanjut, bab 31, tindak pidana pelayaran, terdiri dari pembajakan dan kekerasan terhadap dan di atas kapal, pasal 542 sampai pasal 548. Kemudian pemalsuan surat keterangan kapal dan laporan palsu, pasal 549 sampai pasal 552. Penyerangan, pemberontakan, dan pembangkangan di atas kapal, pasal 553 sampai 557. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kewajiban oleh nahkoda kapal, pasal 558 sampai 569. Kemudian perusakan barang muatan dan keperluan kapal, pasal 570, menjalankan profesi sebagai awak kapal, pasal 571 sampai pasal 572, kemudian penandatanganan konsumen dan tiket perjalanan, pasal 573 sampai pasal 574. Lanjut, bab 32, tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan, terdiri dari perusakan sarana penerbangan dan pesawat udara, pasal 575 sampai 578. Kemudian pembajakan pesawat udara, pasal 579 sampai pasal 580. Kemudian perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan, pasal 581 sampai 589. Kemudian tindak pidana asuransi pesawat udara, pasal 590. Lanjut, bab 33, tindak pidana penadahan, penerbitan, dan pencetakan, terdiri dari tindak pidana penadahan, pasal 591 sampai pasal 593. Kemudian tindak pidana penerbitan dan pencetakan, pasal 594 sampai pasal 596. Lanjut, bab 34, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, pasal 597. Lanjut, bab 35, tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, pasal 598 sampai dengan pasal 599A. Berikutnya, tindak pidana terorisme, pasal 600 sampai pasal 602. Tindak pidana korupsi, pasal 603 sampai pasal 606. Kemudian tindak pidana pencucian uang, pasal 607 sampai pasal 608. Tindak pidana narkotika, pasal 609 sampai pasal 611. Permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan tindak pidana khusus, pasal 612. Berikutnya, bab 36, ketentuan peralihan, ada di pasal 613 sampai 620. Dan terakhir, bab 37, ketentuan penutup, yaitu ada di pasal 621 sampai pasal 624. Demikian penjelasan terkait dengan bab dan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, di mana terdapat 55 pasal
dalam KUHP baru yang dirubah ataupun dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Demikian, terima kasih.